Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda Kamis 23 September 2021 pada hari peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam Tuhan. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Hari ini, saudara dan saudariku yang terkasih, gereja mengajak kita untuk merenungkan bacaan pertama yang diambil dari nubuat Hagai, di mana Hagai seorang nabi Tuhan, dia meminta kepada bangsa Israel untuk membangun rumah Tuhan. Mereka harus membangun rumah Tuhan, karena dengan membangun rumah Tuhan, Tuhan ada bersama mereka. Tuhan sendiri berkata, untuk mereka naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan menerimanya dan kemuliaan Dia akan dinyatakan di sana. Dan dalam bacaan Injil, kita akan mendengar bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7-9. Bacaan Injil yang sangat singkat yang menceritakan tentang kecemasan Raja Herodes, Raja wilayah Galilea, ketika mendengar segala mujizat yang terjadi yang Yesus buat, yang mengingatkan dia akan dosa yang dia buat, yaitu memenggal kepala Yohanes Pembaptis atau membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak Anda memfokuskan pada bacaan Injil yang singkat ini dengan merenungkan kebenaran tidak dapat ditekan. Kebenaran akan muncul dan kebenaran itu memerdekakan. Saudara dan saudariku yang terkasih, siapa yang paling kita masing-masing ini kagumi dan kita ingin menjadi seperti orang itu? Orang dengan penuh kekuasaan, orang yang ada pengaruh, orang yang penuh ketenaran atau kekayaankah? Orang-orang seperti itukah yang mau kita jadi seperti mereka yang kita kagumi? Orang-orang seperti itukah? Kitab suci memperingatkan kita akan bahaya seperti itu. Kita bisa baca di kitab Amsal bab 23 ayat 1-2. Dalam kisah Injil yang singkat hari ini dikisahkan oleh penginjil Lukas soal Raja Herodes. Raja Herodes yang menghormati dan takut akan Yohanes Pembaptis sebagai nabi dan hamba Allah yang agung. Namun sebaliknya Yohanes Pembaptis dia tidak takut pada Herodes. Dia menegur Herodes karena perselingkuhan Herodes dengan istri saudaranya. Herodes bagaimanapun lebih menyenangkan orang daripada menyenangkan Tuhan. Karena itu dia tidak ragu untuk memenjarakan Yohanes, untuk membungkamnya. Dan bukan hanya itu, bahkan dia memenggal kepala Yohanes hanya untuk menyenangkan keluarga dan teman-temannya. Kehendak orang menyenangkan orang lebih diutamakan daripada kehendak dan menyenangkan Tuhan. Dia tidak bisa melepaskan kekuasaan yang ada pada dia untuk menjadi satu kebaikan. Dia membungkam kebenaran. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika laporan tentang mujizat dan pengajaran Yesus sampai ke istana Herodes, hati nurani Herodes menjadi sangat gelisah. Dia mengira bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari kematian.
Herodes berusaha untuk bertemu Yesus lebih karena rasa ingin tahu dan takut. Ya, dia takut daripada karena keinginan yang tulus untuk mengetahui kehendak Allah. Dia ingin bertemu Yesus bukan untuk mengikutinya, tetapi untuk mencegahnya mengganggu hati nuraninya lebih jauh. Kebenaran sudah memporak-porandakan dia, mengganggunya karena dosa yang sudah dia buat. Raja Herodes tidak bisa terus menekan kebenaran itu. Saudara dan saudariku, kita dapat mencoba untuk melepaskan diri dari rasa bersalah dan dosa dengan menekan kebenaran atau dengan membersihkan diri kita dari siapapun atau apapun yang mengarahkan kita pada kebenaran. Namun kita harus ingat, tidak ada kuasa di bumi ini yang dapat menghapus hati nurani yang bersalah atau membebaskan kita dari perbudakan dosa. Hanya Allah saja yang dapat membebaskan kita, dan itu Dia lakukan lewat kurban penebusan yang dilakukan oleh putranya, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat menemukan kedamaian sejati dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan? Tuhan Yesus menunjukkan jalan kepada kita. Yesus menjelaskan kepada para pengikutnya dalam Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 32. Yesus katakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Hanya Yesus yang dapat membebaskan kita. Jika kita mendengarkan suaranya, menaati firman-Nya, kita akan menemukan kedamaian, sukacita, dan kebebasan sejati agar kita boleh hidup sebagai putra dan putri Allah. Apakah firman Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita membiarkan suara dan pesan lain mengalihkan perhatian kita dan menyesatkan kita? Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita dan membimbing kita terus-menerus jika kita mau mendengarkan suaranya dan menaati firman-Nya. Hari ini kita diberikan teladan hidup mendengarkan suara Tuhan, mentaati firman Tuhan lewat Santo Padre Pio. Mari kita meneladani orang kudus yang luar biasa ini. Santo Padre Pio yang selalu hidup rendah hati, yang selalu hidup penuh iman yang teguh pada Tuhan, yang selalu siap menolong orang yang mau kembali pada Tuhan lewat jalan pertobatan. Walaupun kuasa kegelapan yang selalu datang mengganggunya, tapi itu Santo Padre Pio selalu setia. Kuasa Tuhan sungguh bekerja pada dia. Karunia besar Tuhan dia terima lewat stigmata, luka-luka Tuhan Yesus yang dia terima. Santo Padre Pio hidup dalam kesederhanaan, takut akan Tuhan, setia membagi kasih Tuhan. Setan dikalahkannya karena kebenaran ada padanya, sudah memerdekakan dia, membebaskan dia. Mari kita meneladani Santo Padre Pio dan kita mohon doanya buat kita semua, buat keluarga kita, agar kita boleh hidup seperti dia, agar kita boleh hidup dalam kebenaran, agar kebenaran Tuhan memerdekakan dan membebaskan kita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa Surgawi, bentuklah dalam diri kami rupa putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, dan perdalamkanlah kehidupannya dalam diri kami, agar kami dapat menjadi seperti Dia dalam perkataan dan perbuatan. Tingkatkan keinginan kami untuk melakukan kehendak-Mu, dan bantulah kami untuk bertumbuh dalam pengetahuan tentang kasih dan kebenaran-Mu.
Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.